Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk bersikap lemah lembut terhadap mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran. Rasul Paulus berkata, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran dengan sengaja atau terencana, atau orang itu terjerumus ke dalam pelanggaran, maka kita yang rohani harus menunjukkan sikap yang sangat lembut. Kamu yang rohani, yang dimaksud di sini bukan hanya hamba-hamba Tuhan, seolah-olah hanya mereka saja yang bisa disebut sebagai orang-orang rohani, melainkan juga orang-orang Kristen lain, terutama yang lebih dewasa dalam hidup kekristenannya. Mereka yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita menegur dengan lemah lembut, tujuannya adalah yang pertama, kewajiban setiap orang Kristen untuk berusaha dengan senantiasa memberikan teguran dan nasihat-nasihat yang tepat pada tempat dan waktunya untuk membuat mereka bertobat. Kita harus menghibur mereka dengan belas kasihan yang mau mengampuni. Dan setelah mereka kembali, kita harus meneguhkan kasih kita kepada mereka. Yang kedua, cara yang dilakukan dengan roh lemah lembut, bukan dengan murka atau amarah, seperti orang yang bersuka atas kejatuhan saudaranya, melainkan dengan kelemah lembutan, seperti orang yang justru berduka untuknya. Banyak teguran yang diperlakukan tidak membawa hasil karena disampaikan dengan amarah. Tetapi apabila teguran-teguran itu disampaikan dengan tenang dan lemah lembut dan tampak keluar dari kasih sayang dan kepedulian yang tulus akan kebaikan orang-orang yang diberi nasihat, maka ada kemungkinan teguran itu berdampak bagaimana mestinya. Yang ketiga, kita harus berlaku sangat lemah lembut terhadap orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa. Karena tak seorang pun dari kita yang tahu kalau suatu saat itu terjadi pada diri kita sendiri. Bisa jadi kita sendirilah yang akan dicobai dan bahkan terjerumus ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, jika kita berjaga kita sendiri dengan benar, maka ini akan menolong kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita dalam keadaan itu. Karena itulah orang Kristen dilarang saling menghakimi satu sama yang lain, karena yang pertama, kita harus memimpin orang lain ke jalan yang benar. Yang kedua, pengampunan
dan tidak bersifat menghakimi. Disinilah gereja harus melakukan atau bersikap penebusan, bukan pendendam. Yang ketiga, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Karena itu ciri-ciri kedewasaan rohani adalah yang pertama, memiliki pikiran Kristus. 2, menjalankan buah roh. Yang ketiga, memiliki hati hamba. Dan yang keempat, melayani sesama orang Kristen. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan, gereja haruslah menjadi wadah kasih persaudaraan yang diwujudkan. Ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan untuk orang yang bertobat, dan ada hormat kepada orang yang menegur. Semua itu harus dilandaskan atas kasih. Jangan menunggu orang lain, memulai dari diri kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Seperti